Berita mengejutkan dari pelatnas PBSI. Dua pelatih legendaris dan pasangan ganda putra andalan tiba-tiba mundur. Ada apa sebenarnya? Inilah kabar mengejutkan yang tengah menggemparkan dunia bulu tangkis Indonesia. Badminton Indonesia diterpa isu besar yang seakan membuka babak baru dalam perjalanan pelatnas PBSI. Dalam momen liburan sebelum menyongsong turnamen bergengsi BWF World Tour 2025, berita yang kurang menyenangkan datang bertubi-tubi. Dimulai dari pengumuman mengejutkan mengenai mundurnya pelatih legendaris PBSI, Aryono Miranat, sosok yang telah lama menjadi pilar kesuksesan ganda putra Indonesia. Aryono yang selama ini menjadi pengawal setiap pasangan seperti Fajar Alfian dan Rian Ardianto, serta sebelumnya Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya, kini memutuskan untuk kembali ke klub asalnya, PB Jarum. Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pecinta bulu tangkis. Aryono bukan hanya sekadar pelatih, tetapi figur kunci di balik kemenangan besar, seperti saat Marcus dan Kevin berjaya sebagai minions, serta ketika Fajar dan Rian meraih gelar bergengsi All England. Tidak hanya Aryono, partner sejatinya di pelatnas PBSI, Heri Iman Pierre Ngadi, Heri Ipi, juga dikabarkan telah mengundurkan diri. Duet maut ini telah lama menjadi tulang punggung ganda putra Indonesia, membawa pasangan seperti Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan mencapai puncak karir mereka sebelum pensiun. Kini, bayangan pelatnas tanpa sosok Aryono dan Heri Ipi mulai terasa nyata. Namun, PBSI hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait mundurnya kedua pelatih tersebut. Isu pergantian pelatih semakin santer berhembus setelah PBSI membuka lowongan kerja untuk posisi pelatih pelatnas, yang proses seleksinya telah selesai dilakukan dan dijadwalkan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2024. Sayangnya, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait siapa yang akan mengisi posisi strategis tersebut. Beralih ke kabar dari sisi atlet, dua pasangan ganda putra yang baru bersinar pada pertengahan tahun 2024, Leo Carnando, Bagas Maulana dan Shohibul Fikri, Daniel Martin, secara mengejutkan mundur dari turnamen Malaysia Open 2025. Turnamen yang memiliki level Super 1000 ini sebenarnya menjadi kesempatan besar untuk mendongkrak peringkat dunia mereka. Namun, keputusan yang di luar prediksi ini membuat Indonesia kehilangan peluang emas. Mundurnya Leo, Bagas dan Fikri Daniel menimbulkan tanda tanya besar. Hingga saat ini, PBSI juga belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan absennya kedua pasangan tersebut dari turnamen penting ini. Hal ini memicu berbagai spekulasi, mulai dari masalah kesehatan hingga strategi pembinaan jangka panjang. Dengan absennya dua pasangan ini, ganda putra Indonesia di Malaysia Open 2025 hanya akan diwakili oleh Fajar Alfian, Rian Ardianto, serta pasangan junior Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, yang kini tidak lagi menghuni pelatnas PBSI. Keputusan mundur ini tentu sangat disayangkan, mengingat kehadiran skuad lengkap di turnamen besar, seperti Malaysia Open dapat memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meraih prestasi lebih tinggi. Leo, Bagas dan Fikri Daniel sebenarnya memiliki potensi besar untuk bersinar di level Super 1000, dan ketidakhadiran mereka menjadi pukulan tersendiri bagi pecinta bulu tangkis tanah air. Kabar ini tentunya menyisakan banyak pertanyaan. Mengapa dua pelatih legendaris memilih hengkang hampir bersamaan? Dan apa sebenarnya alasan dibalik mundurnya dua pasangan andalan Indonesia dari turnamen besar? Apakah ini bagian dari strategi besar PBSI untuk menghadapi tantangan di masa depan, atau justru cerminan dari adanya permasalahan internal yang lebih mendalam? Saat ini, para penggemar hanya bisa menunggu langkah selanjutnya dari PBSI. Pengumuman resmi mengenai pelatih baru serta strategi pembinaan atlet akan menjadi kunci untuk memahami arah baru yang akan diambil oleh organisasi ini. Tahun 2025 akan menjadi momen penting untuk melihat sejauh mana perubahan besar ini akan memengaruhi performa bulu tangkis Indonesia di kancah dunia. Kejutan demi kejutan yang terjadi di penghujung tahun ini seolah menjadi sinyal bahwa dunia bulu tangkis Indonesia tengah berada di persimpangan jalan. Akankah perubahan ini membawa angin segar atau justru menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan lebih keras? Yang pasti, para pencinta bulu tangkis tanah air akan terus mendukung perjuangan atlet dan pelatih untuk mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Performa Anthony Ginting memicu kekhawatiran. Akankah ia tetap bertahan di jajaran elit bulu tangkis dunia?
Anthony Sinisuka Ginting, salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia, tengah menjadi sorotan karena absennya dari sejumlah turnamen penting. Keputusan ini diambil Ginting setelah mengalami cedera pinggang yang cukup serius. Tak hanya itu, bulan Oktober 2024 menjadi momen spesial baginya karena ia juga melangsungkan pernikahan. Namun, keputusan untuk rehat ini menimbulkan dampak signifikan terhadap posisinya di ranking dunia BWF. Sejak absen di Denmark Open 2024, turnamen bergengsi dengan level Super 750, Ginting belum kembali berlaga. Turnamen tersebut merupakan salah satu ajang penting dalam kalender bulu tangkis dunia, tetapi Ginting memilih untuk fokus pada pemulihan dan acara pribadi. Langkah ini membuatnya absen dari BWF World Tour Finals 2024, sebuah keputusan yang cukup mengejutkan mengingat turnamen ini menjadi puncak persaingan para pemain elit. Saat ini, Ginting masih berada di peringkat 10 dunia. Namun, posisinya mulai terancam. Statistik menunjukkan selisih poinnya dengan Chou Tin Chen asal Taiwan mencapai lebih dari 11.000 angka. Di sisi lain, pemain seperti Koki Watanabe dari Jepang dan Lashya Sen dari India sedang bersiap untuk merebut posisi tersebut. Kondisi ini membuat para penggemar Ginting merasa was-was. Dalam waktu dekat, ancaman lain datang dari raihan poin Malaysia Open 2024 yang akan segera terhapus. Koleksi poin sebesar 4.800 diperkirakan akan hilang pada pekan depan. Jika tidak segera berkompetisi, besar kemungkinan Ginting akan tergeser dari posisi 10 besar dunia. Kehilangan poin ini bisa menjadi pukulan telak bagi Ginting yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemain paling konsisten di level elit. Namun, harapan masih ada. Tour Asia tahun 2025 menjadi peluang besar bagi Ginting untuk bangkit. Dengan persiapan matang dan kondisi tubuh yang kembali prima, ia dapat menggunakan rentetan turnamen di awal tahun untuk mendongkrak peringkatnya. Turnamen-turnamen elit ini menjadi momentum yang tak boleh dilewatkan. Meski absennya Ginting menjadi kabar kurang menyenangkan, penggemar tetap berharap ia akan kembali dengan performa yang lebih baik. Perjuangan Ginting di lapangan bulu tangkis selalu menginspirasi, dan banyak yang yakin bahwa ia akan bangkit dari keterpurukannya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang jelas, Ginting masih memiliki peluang besar untuk kembali ke puncak kejayaannya. Selain itu, absennya Ginting dari beberapa turnamen besar memang membuat persaingan di dunia bulu tangkis semakin menarik. Rival-rivalnya kini melihat peluang untuk menggusurnya dari peringkat 10 besar. Namun, perjalanan karir Ginting telah membuktikan bahwa ia adalah pemain yang mampu menghadapi tekanan. Dengan kerja keras dan semangat juang, ia dapat kembali menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Anthony Ginting bukanlah sosok asing dalam menghadapi situasi sulit. Sejak awal karirnya, ia telah menghadapi banyak tantangan, mulai dari cedera hingga persaingan ketat di level internasional. Namun, setiap kali ia jatuh, Ginting selalu bangkit dengan lebih kuat. Hal ini yang membuat para penggemarnya tetap percaya bahwa ia mampu melewati masa-masa sulit ini. Selain fokus pada fisik, mental juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan Ginting. Tekanan untuk tetap berada di jajaran elit dunia tentu tidak mudah. Setiap keputusan, baik untuk bermain maupun rehat, harus dipertimbangkan dengan matang. Dukungan dari tim pelatih dan keluarga menjadi faktor krusial dalam perjalanan ini. Dalam sejarah bulu tangkis Indonesia, banyak pemain hebat yang pernah menghadapi situasi serupa. Taufik Hidayat, misalnya, pernah mengalami masa-masa sulit tetapi berhasil bangkit dan menjadi juara dunia. Begitu juga dengan Hendra Setiawan yang mampu kembali ke puncak meski sempat dianggap melewati masa jayanya. Ginting memiliki potensi yang sama untuk menorehkan kisah comeback yang luar biasa. Tour Asia 2025 menjadi momen penting yang harus dimanfaatkan Ginting. Dengan persiapan yang matang, ia dapat memanfaatkan setiap turnamen untuk mengembalikan posisinya di ranking dunia. Turnamen seperti Malaysia Open, Indonesia Masters, hingga All England adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi ancaman besar di dunia bulu tangkis. Namun, semua itu tentu membutuhkan kerja keras dan dedikasi yang luar biasa. Persaingan di dunia bulu tangkis semakin ketat, dengan banyaknya pemain muda yang terus muncul dan memberikan tekanan. Ginting harus bisa menunjukkan bahwa pengalaman dan skillnya masih menjadi keunggulan yang tidak bisa diremehkan. Jadi, apakah absennya Ginting hanya sebuah jeda sementara, atau justru menjadi awal dari perjalanan baru yang lebih gemilang? Semua mata kini tertuju padanya. Saat Tour Asia 2025 dimulai, penggemar akan menantikan aksi-aksi spektakuler dari Ginting di lapangan. Inilah saatnya Ginting membuktikan bahwa ia masih menjadi ancaman besar di dunia bulu tangkis.